Bagaimana membangun semangat para pemuda agar selalu menulis dan membaca. Beli Hidayatullah. Lihat Hidayatullah yang lama-lama, yang dulu-dulu. Bagaimana mereka dulu bisa berkarya sebelum ada Google, sebelum ada YouTube, sebelum ada copy paste, bisa mereka menulis. 46 tahun yang lalu mereka sudah berkarya. Kenapa kita di zaman sekarang tidak menulis? Malu kepada mereka zaman dulu. Itu memacu kita, membangkitkan semangat untuk menulis. Kami dari Yayasan Dai Mandiri yang sedang menimba ilmu menjadi dai tangguh dan siap berdakwah dimanapun pelosok negeri. Satu, bagaimana cara berdakwah sebagai pemula untuk menjadi dai tangguh? Pertama, punya bahan dulu. Di bahan masak, ibarat masak harus ada dagingnya, daging ayam atau daging ikan. Jangan isinya Ajinomoto aja. Sop ayam, begitu orang cari, mana ayamnya? Jadi yang pertama tuh ayamnya dulu. Jamaah sekalian, subuh ini kita akan mengkaji tafsir ayat-ayat pendek. Ayatnya itu harus ada. Kajian kita subuh ini adalah li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i wash-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu dagingnya. Barulah ada kentangnya, ada wortelnya, ada seledrinya, ada bawangnya, ada tomatnya. Barulah bumbu-bumbu pemanisnya dikit. Jadi intinya dulu. Kajian kita subuh ini adalah kajian hadis. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nah, saya dulu suka yang pakai poin-poin gitu. Kaji kita adalah 7 golongan. Nah, jadi 7 golongan itu dibagi 7 golongan. Otomatis 10 menit al-imamul adil. 1, 2, 70 menit selesai. Kajian kita subuh ini haqqul mu'min 'alal mu'min sittun. Idza laqitahu fasallim alaih. Nah, jadi buat pakai poin-poin. Jadi ceramah kita itu terkontrol, terkendali. Jangan sampai judul pengajian meraih Lailatul Qadar. Isinya kolak pisang, bubur kacang hijau. Nah, itu yang pertama dulu. Harus punya bahan. Intinya ngaji dulu. Ngaji sama kiai, sama ustaz. 2, kalau boleh tahu bagaimana kiat-kiat berdakwah seperti ustaz? Saya sampai sekarang kalau diundang untuk ngisi materi public speaking nggak mau. Ustaz tolong ngajar ke kami public speaking. Public speaking itu ada ilmunya. Public speaking itu ilmu ceramah. Bagaimana tangannya, bagaimana salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terus terang tidak pernah belajar itu. Saya ceramah tidak pakai ilmu ceramah. Jadi saya ceramah, direkam, kemudian di-share, diusir beberapa kali, viral. Nah, jadi ilmu ceramah ini saya tak punya. Saya hanya belajar di sekolah pesantren, pernah di pesantren. Lalu kemudian pesantren Darul Arafah kelas 1. Naik kelas 2 Al-Jamiatul Wasliyah. Naik kelas 3 Nurul Falah. Sekarang 3-3 ngakui saya alumni. Enggak apa-apa. Tapi antum istiqomah saja di Hidayatullah. Tamat dari sini nanti lanjutkan ikut kakak kelas ke Madinah. Ada yang ke Al-Azhar Mesir, ada yang ke Darul Hadis Maroko, ada yang ke Barat. Otaknya Inggris, otaknya Jerman, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kiat-kiatnya berdakwah ini yang penting luruskan niat, mukhlisina lahuddin lillahi ta'ala. Langkah kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Karena ceramah ini hati. Kalau disampaikan dari hati, dia akan kena ke hati.
Tapi kalau sudah rusak hati kita, kacau. Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jangan sampai hati rusak. Kalau hati sudah rusak, error yang lain. Jangan sampai godaan-godaan ceramah ini duit. Makanya jangan sampai rusak hati. Saya sampai sekarang kalau ceramah tidak pernah minta tiket pesawat bisnis, tidak pernah minta harus tinggal di hotel bintang 5, tidak pernah minta kirim DP dulu baru saya datang, tidak pernah cerita honor. Sampai sekarang selalu ada orang nanya, Ustaz honor Ustaz berapa? Saya bilang kau undang aku sekarang sebelum ku tetapkan bandrolnya. Tapi kalau udah ku tetapkan kau tak sanggup. Sampai sekarang saya tak tahu masjid ini ngasih berapa, kantor ini ngasih berapa, jamaah ini ngasih berapa, tak tahu ya. Karena kalau sampai tahu misalnya, digabungkan aja semua honor-honor, digabungkan. Kalau sampai tahu, di sini 50 juta, di sini 100, nanti pas yang 100 semangat salamnya, Assalamualaikum. Yang pas 500.000, Assalamualaikum. Jangan sampai hati rusak. Kalau sudah rusak di hatimu, bahaya. Niat, luruskan niat, betulkan lillahi ta'ala. Ilmu apapun dipelajari, mau manajemen apapun didalami, kalau sudah hati rusak di sini. Dari sini kemana dia? Ke otak, rusak di sini. Kalau sudah rusak di sini kemana? Rusak di sini. Atamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Rusak di sini, rusak di sini, rusak di sini, rusak. Makanya jangan heran kalau ada orang ngomong ngalor ngidul, itu rusaknya di sini. Jangan-jangan saya dari tadi ngalor ngidul. Bagaimana cara meyakinkan dakwah kita ke masyarakat? Urusan kita nih, urusan Allah nih, urus saja urusan kita, urusan Allah serahkan sama Allah. Urusan kita ngambil bambu, ambil tali, pasang pancing, ambil cacing, masukkan ke kolam, itu urusan kita. Masalah ikannya datang nggak datang itu urusan Allah. Jangan nanti kalau sudah pasang pancing, iya kalau ikannya ada, kalau nggak ada, pasang sada pancing banyak-banyak, masalah ikannya ada nggak ada urusan Allah. Pasang pancing 10, nggak ada, 10-10-nya tak ada ikan. Jangan suuzon, pulang ke rumah. Boleh jadi Allah tidak kasih kau ikan mentah, rupanya sudah ada ikan matang. Allah suruh kita berusaha, setelah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita belajar, menulis, ceramah, tabligh akbar, usaha, bisnis, berhasil tak berhasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang urus urusan Allah. Kenapa kamu nggak ceramah? Iya kalau ada yang dengar, kalau enggak masalah orang dengar nggak dengar itu urusan Allah. Yang penting saya ceramah, ada yang dengar alhamdulillah, tak ada yang dengar saya ceramah berdua saja sama kamera. Sering saya ceramah berdua sama kamera. Hidupkan kamera, ceramah saya. Jamaah dimanapun berada. Hari ini kita sedang menghadap, habis itu upload, ditonton orang alhamdulillah, tak ada yang nonton, terserah deh. Bukan urusan kita. Wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang menilai 3, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Semoga jawaban dari Ustaz bisa memotivasi. Jawaban saya tadi 2 kemungkinan, bisa membuat antum makin semangat atau makin down.